Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada sahabat-sahabat sekalian, insyaallah kita jumpa lagi di ngopi malam ini. Malam ini kita insyaallah akan ngopi bersama guru-guru kita. Ada Habib Muhammad bin Anis dari Malang, dan ada Ustadz Luqmanul Hakim dari Pontianak. Oke, sahabat sekalian dirahmati Allah SWT. Ini ngaji, benar-benar ngaji nih. Kita belajar, benar-benar belajar. Ya, semoga apa yang kita dengar pada malam hari ini menjadi asbab hidayah. Ya, menjadi asbab hidayah. Ya, Masya Allah. Baik, boleh silakan absen dulu teman-teman sekalian, sahabat sekalian, absen dulu sambil kita menunggu Ustadz Luqmanul Hakim datang, sambil kita menunggu Habib Muhammad bin Anis datang. Ya, silahkan. Kalian siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik kalian, dan jangan lupa juga disiapkan donasi terbaik kalian. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Absen dulu nih, dari mana aja nih? Kerinci hadir, Masya Allah. Aceh hadir, Berau, Kaltim hadir, Sukabumi hadir. Dari Aceh, Masya Allah, Allahu Akbar. Absen, Alor, Kalabahi, Masya Allah. Pontianak hadir, Imam, Masya Allah. Donasi lagi Ustaz, Nefri Saputra, Masya Allah. Boleh teman-teman sekalian yang mau berdonasi silahkan. Sebentar lagi akan dipinkan nomor rekening masjid. Bukit Tinggi hadir, Masya Allah. Jakarta Timur hadir, Bandung hadir, ya. Palu, Sanana, Palembang, Rantau Prapat, ya. Putra Minang. Baik teman-teman, sabar ya, kita tunggu guru-guru kita pada hadir. Nanti insya Allah kita akan live bersama mereka. Kita akan ngobrol santai tentang perkara iman, sehingga kita bisa meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Ya, tidak ada perkara yang lebih penting daripada iman. Perkara yang paling penting adalah perkara iman. Pada dipin, Masya Allah. Masya Allah. Salam dari Markas Kadelang NTT, Mas Samba. Bang Andika Gumilang hadir, Masya Allah. Bang, santai bang ya. Kita duduk mendengarkan kajian daripada guru-guru kita. Ya. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah, itu Allah harga dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi SAW menjelaskan, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya. Allah, Allah. Ada siapa saja Ustaz? Hari ini ada Ustadz Luqmanul Hakim. Ada Ustadz Luqmanul Hakim dari Masya Allah, Pontianak. Masya Allah. Ada Habib Muhammad bin Anis, guru saya ini dari Malang. Habib, salah satu Habib yang paling ganteng di Indonesia. Ya, la ilaha illallah. Ya, ayo keluar 3 hari. Mari, Masya Allah. Ami hadir terus. Masya Allah, Bogor hadir. Jadi teman-teman sekalian, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman lebih penting daripada duit, rumah, kendaraan, pangkat, jabatan. Iman lebih penting daripada suami, lebih penting daripada istri. Iman lebih penting daripada anak. Iman lebih penting daripada teman, pangkat, dan jabatan. Ya, satu orang mati nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya pangkat, jabatan, nggak punya suami, nggak punya istri, nggak punya anak, tidak akan mendatangkan murka Allah. Masya Allah. Adam Damhuri
Bang, aku mau cerai dengan istri. Cerailah. Ya, nggak apa-apa cerai. Ya. Ada lukisan Ustadz, ada New Zealand. Hari ini insya Allah kita sebelum menunggu Ustadz datang nih kita akan lihatkan karya lukisan yang baru jadi nih. Fatawakkal 'ala Allah. Ya. Ini lukisan ini Masya Allah akan kita lelang hari ini. Silahkan untuk Masjid Baitur Rahman. Oke. Oke teman-teman sekalian, kita tunggu kedatangannya Ustadznya. Mana Ustadz Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim invite. Mudah-mudahan beliau sudah selesai. Adam, istriku lebih dulu sama orang tuanya ya bang. Aku nggak dipulihkan di mana bang, Masya Allah. Cari istri yang lain, ya. Santai aja, dunia ini sementara saja. Ya. Yang bikin masalah, bikin pusing. Antum dalam Islam itu ada solusinya. Bercerai itu halal. Yang haram itu saling menyakiti. Ya. Antum cari wanita yang mencintai antum. Kalau antum menemukan wanita yang mencintai antum, insya Allah Ustaz semakin glowing setelah infus. Masya Allah. Masya Allah. Kuasa Allah. Allah kasih glowing. Glowing mati, nggak glowing mati. Yang mendingan glowing enak. Sidra, Masya Allah. Mana Ustaz Luqmanul Hakim? Mana Habib Muhammad bin Hanis? Belum hadir mereka nih. Bisa guru-guru kita itu hadir belakangan. Bukankah percintaan itu paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Masya Allah. Kapan ke Bengkulu Ustaz? Bang Roni Helmi, Masya Allah. Tapi aku masih sayang apalagi anak saya perempuan. Nah, maka antum berhenti curhat di sosial media bang. Antum berhenti mengadu kepada makhluk, minta tolong kepada Allah. Ya, simpan masalah rumah tangga antum rapat-rapat. Jangan bercerita kepada siapapun, kepada ibu antum, kepada bapak antum, kepada siapapun juga. Di atas sajadah tempat curhat terindah. Apalagi mengadu di sini di sosial media, itu baik. Nanti dibaca sama istri antum, dibaca sama keluarganya. Nah, semakin gak suka dia sama antum. Ya. Nur di wajah, Masya Allah makin bagus. Masya Allah, Andi Gumilang, Masya Allah. Abangku sayang, Masya Allah. Semoga Allah jaga kita. Allah jaga kita, istiqamahkan kita dalam mentaati Allah, mencintai Allah sampai kita mati. Ya, Masya Allah. Teman-teman silakan, kalian mau donasi lagi silakan untuk pembangunan masjid. Kita masih perlu banyak nih, kita masih perlu 4M lebih lagi. Pucek hadir, Masya Allah. Pucek. Ini kakaknya Maeli. Cek, gimana cek? Cek, live dulu lagi kita cek sambil menunggu Ustadz datang nih. Ya, mana Ustadz datang? Itu kapan Ustadz sama Raja? Besok kita sama Mat Peci sama Raja. Raja ini anak muda, anaknya satu orang, Sultan juga. Pagi. Ya, besok pagi. Tapi dia kerjanya hanya rapi sendal. Khidmat di masjid. Ustadz, apa boleh nak bermadzhab selain mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab mayoritas negeri? Silahkan. Bang, hukum kentut di depan suami dosakah? Masya Allah. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat berkualitas malam ini ya. Tukang bakso mau donasi lukisan, saya mau keluar 3 hari Ustaz. Takbir, Allahu Akbar. Silakan. Mau donasi lukisan silakan. Mau donasi lukisan ya yang berdonasi 1 juta rupiah, insya Allah akan saya buatkan lukisan. Tapi sekarang habis stok lukisannya. Saya akan bikinkan lagi, insya Allah mudah-mudahan semua kebagian. Tapi yang penting kalian kirimkan bukti transfernya, kemudian dikirimkan alamat lengkap dengan nomor telepon. Ya. Pertanyaannya lucu-lucu ya, Cok Salor ya. Nih, Bang, hukum kentut di depan suami dosakah? Gimana Pak Najib? Kentut itu nikmat. Nggak main, kentut itu nikmat. Ada orang sujud syukur gara-gara bisa cium kentut, Pak. Ya. Dia bisa cium bau kentut, langsung sujud syukur. Kenapa? Sembuh sudah. Karena seminggu hilang penciumannya, kena corona, tahu-tahu ada kentut. Allahu Akbar, Allah kuasa, maha sembuh aku katanya. Habibku sayang, Masya Allah, Habibku.
Bib, nanti kita tanya sama Habib bagaimana hukumnya kentut di depan suami. Ustaz live sama Ustaz Guru Ustaz Lumang dan Habib. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bib. Masya Allah, gimana kabarnya abangku? Sehat abang? Bib. Weh. Jadi tadi saya nunggu-nunggu, Bib. Saya dak-dikduk jantung saya gemetar. Kapan nih? Ana lupa, Ana pikir pakai Zoom. Ana pikir pakai Zoom kok nggak dikirim linknya. Ana baru ingat kalau pakai IG. Ya. Bib. Gimana bang? Sehat? Kita nggak komunikasi, nggak telepon-teleponan. Iya. Masya Allah. I miss you so much bang. Gimana kabarnya, sehat? Bib. Bib, alhamdulillah Bib. Saya sekarang lagi di Palembang nih, Bib. Masya Allah. Saya di Palembang ini Allah karena tidak ada rencana sedikit pun saya mau ke, ya saya kepada transit di Palembang. Tahu-tahu di Palembang jumpa satu masjid dibangun. Ajib. Ya, Palembang bukan kampungnya Palembang. Kemudian saya bicara lah sama Tamir. Ini Pak Najib. Ini orang. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Jadi Bib, saya tanya, karena kami sholat waktu itu di basement. Ternyata masjid ini sedang dibangun, bukan kurang gede besar ya, karena sini berita ini kan jadi keharusan seorang muslim kita orang yang ya seperti masjid. Dan saya melihat ini masjid dalam proses pembangunan, Bib. Ya. Maka tercetuslah ide akan kaligrafi. Kaligrafi itu Quran, Bib. Saya akan Quran 30. Ya. Dan itu per halaman, 604 halaman. Kalau seandainya kita kumpul dari 600 orang, ya, akan terkumpul dan ya. Wah, suaranya putus-putus, Bib, ya? Ya, Bang Dery putus-putus sedikit lah. Tapi Habib suara saya enggak. Oh, saya dengar dengan jelas. Ya, suara Bang Dery yang agak putus-putus. Anak enggak jelas aja buat anak, ya. Oke. Terus. Jadi kita Habib cerita ini. Ini Ustaz Lukman Hakim kita. Dan saya sudah kurang lebih 2 bulan di Palembang. Masya Allah, ajib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu ikan cupang, Ustaz. Iya, Bib. Ikan cupang, Bib. Oh, apaan? Kasih itu, ya. Sudah pulang kau? Sama-sama. Ya Allah, ini jodoh nih. Ustadz Dery. Gimana? Merah polkadot titik-titik sama dengan baju saya. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Khair Ustadz Lukman. Gimana kabarnya Ustadz Lukman? Khair, Bib. Wah, Habib selalu mantap. Pesan Habib, jangan pernah benci sama musuh ya. Kalau dia bisa cetak gol, kita harus kasih juga gawang kita untuk dia ya, untuk musuh ya. Iya Ustaz. Berbagi Ustaz. Habib Anis Nanti kita bisa ketemu jalan sama Bang Dery Ustaz. Habib Habib Anis kalau main basket atau apa, spiritnya kasih sayang, bukan fastabikul khairat ya. Nah, bukan permusuhan. Kita main untuk mencari teman Ustaz ya. Jadi kalah nggak apa-apa Ustaz. Kita kalah nggak apa-apa. Yang penting musuh jangan menang Ustaz. Iya. Kalah nggak apa-apa, yang penting jangan Arema ya, Beb. Iya. Masya Allah, Bang Dery tambah bercahaya sekarang. Makin glowing Ustaz Lukman. Beliau makin glowing sekarang. Iya. Ustaz Dery lagi bikin ini, Beb. Lagi bikin kaligrafi untuk bangun masjid di Palembang. Oh,
Ajib. Masya Berkah, berkah. Allah. Mama Pokoknya jalan juga, bukan? kami hadir di sini jadi supporternya Ustadz Dery pokoknya. Apa yang bisa kita Betul. mainkan dengan merdu, kita mainkan dengan merdu. Bismillah, Ustadz. Betul, Ustaz. Kami Oh, iya. support Iya, dunia Bang Dery sementara. cari Ustadz seperti Ustadz Lukman ini susah, Bang Dery ya. Iyalah. Ustaz Lukman ini Masya Allah, Bib. Entah kenapa ya, apa yang apa itu kita sama. Iya, Masya Allah. Monggo Bang Dery, dilanjut Bang Dery. Yang tadi maksudnya Bang Dery gimana tuh? Ya, jadi akhirnya Bib tercetuslah ya, untuk melukis Al-Quran khusus di masjid. Dan itu nanti lukisan bahkan ke masjid. Jadi masjid lukisan di lantai 4 nanti karena galeri Al-Quran untuk mulai seluruh lukisan itu 100 lukisan di display di juz 1, juz 2, juz 3, juz 4. Nah, beda warnanya. Nah, itu semua. Masya Allah. Ajib. Itu yang nulis Bang Dery sendiri? Iya. Saya melukis. Tapi kan pernah ada waktu sama Ustaz United ada kan lukisan. Ini lukisan Itu biasa. lukisannya Bang. Iya. Lukisannya Bang Dery itu. Iya, ini khat biasa, ini khat Sulaimani, Bib. Kalau khat ini nggak boleh ya, nggak boleh untuk pakai bikin tulis Al-Quran. Tolong diambilin Al-Qurannya. Jadi saya menulis betul-betul copy paste copy paste Al-Quran 30 juz, Bib. Memang agak susah, Bib. Tapi insya Allah dan nanti insya Allah kita akan dimudahkan Allah sekalian menghafal Al-Quran. Bang Dery. Hah? Itu yang nulis Bang Dery sendiri? Iya, Bib. Bang Dery yang nulis? Iya. Masa, ya Allah, gak percaya rasanya. Susah percaya ini. La ilaha illallah. Oh, nanti ternyata orang Minang memang jago nulis orang Minang ini ya. Bib. Anak ini kan dulu belajar khat, Bib. Anak kelas dulu. Masya Allah. Ini halaman 20, Bib. Oh, itu tulisannya Bang Dery. Ya, dan ini bukan cetakan, bukan printing, Bib. Ini bukti bukan printing, ini bulatannya. Ini kan kuas nih. Nah, ini masih belum dibuat bulatannya. Masih belum selesai. Masya Allah. Ajib. Oke, Bib. Jadi caranya saya supaya nggak salah, Bib. Ini pakai proyektor, Bib. Jadi Al-Qurannya itu di zoom, disemprotkan pakai cahaya. Jadi dibikin sketsa dulu. Jadi aman. Oh gitu. Tapi gitu-gitu juga tulisannya bagus banget ini, Masya Allah. Ya, ini kan Masya Allah. Ajib Sokoman ya. Ajib. Mantap. Ustaz, nanti insya Allah ini akan jadi sejarah. Masjid pertama di dunia yang punya koleksi 604 lukisan kaligrafi. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah, Bib, Ustadz Lukman selama 1 bulan kurang lebih kita galang donasi di Instagram, only Instagram ya. Hanya di Instagram, Bib, kita sudah kumpulkan dan lukisan ini sebanyak 100 berapa? 165 halaman, Bib. 100. Satu halamannya berapa tadi? Satu halaman 10 juta, Bib. Patungan 10 juta. Jadi kita masih kurang 400 halaman lagi, maka insya Allah nih kalau seandainya teman-teman yang nonton sekarang ini ada yang ikut ambil bagian, menjadi orang yang beruntung, namanya akan diabadikan. Jadi rencanakan tanda tangan saya di sini, Bib. Tanda tangan di sini, terus nama donaturnya di sini. Jadi akan diabadikan di sini sehingga nanti kalau 20-30 tahun lagi anak cucu kita datang ke Masjid Baitur Rahman, dia lihat kakek saya pernah nyumbang masjid ini. Ajib. Gitu, Bib. Masya Allah. Saya pengen nanti, Bib, nanti ada sumbangsi dari guru-guru kita kalau mau datang ke sini ikut menulis 1 halaman Al-Quran. Dan ini saya ada beberapa orang kemarin mendaftar. Ustadz nih. Ustadz Dery, saya mau bantu antum menulis Al-Quran. Kemudian dia kesinilah
tulisannya bagus pakai pulpen, Bib. Tapi ketika megang kuas gemetar tangannya. Oh ya. Nah, jadi ternyata nggak Atau semua orang bisa pegang kuas. Nah, ini Bib. Terusan lagi. Nah, itu Bib. Jadi kita malam ini insya Allah akan sambil dengar tausiah dari Ustaz Lukman dan Habib Muhammad bin Anis, kita akan lelang lukisan dan kita akan mengumpulkan donasi. Alhamdulillah, semalam saya live sama Ivan Gunawan, sama Eli, sama Habib Ahmad Al-Habsi. Dan semalam Alhamdulillah terkumpul donasi berapa juta? 55 juta. Ya, 5 terkumpul donasi 5 juta. Masya Allah. Jadi saya kekuatan nih main Ustaz. Setiap subuh live untuk 1.000 orang, 100 orang. Nanti juga begitu banyak muhibbinnya. Tapi setiap menawatan ya Habib buat. Melihat dari fenomena ini ya, begitu banyak orang-orang baik ya untuk memastikan. Every Saputra kemarin lagi ada yang transfer setiap hari istiqomahnya, tiap kali live transfer. Nah, jadi kalau kita berjamaah kita buat, ya nggak, betul nggak? Baik, masuk. Oke teman-teman sekalian, kita dengar dulu nanti ya. Kita kalian duduk benar-benar dengarkan baik-baik. Ta'zim ihtiram, agungkan puja. Ini suara saya putus-putus, Pak. Ya, putus-putus. Tapi udah mungkin di HP-nya yang lain putus-putus, tapi di HP Ana lancar, Ustaz. Di HP Ustaz Lukman lancar nggak? Aman. Lancar ya? Mungkin nanti pas Habib Anis tausiah bayan, kita semua kita aja air kita ya. Silakan kultum ya kuliah terang ya. Siap. Ustaz Lukman silakan Ustaz. Habib dulu. Oh, dulu. Ya. Partai tambahan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'na rabbiya khairu wasitotna al-musyaffa abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihatihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab, amma ba'd. Yang saya cintai abangku Bang Dery Sulaiman wa akhi fillah Ustaz Lukmanul Hakim hafidhakumullah, yang semoga diberi kelancaran segala hajatnya oleh Allah, karena beliau berdua adalah orang-orang yang care ke agama Islam, dan Allah pasti care kepada beliau berdua, tidak hanya kepada beliau berdua, juga sampai keturunan mereka. Ustaz Lukman dengan munzalannya, dengan gerakan infak berasnya, dan luar biasa, semoga Allah melancarkan beliau. Ustaz Dery Sulaiman dengan dakwahnya masuk ke tempat-tempat yang kita enggan untuk memasuki, dan Masya Allah ada ide-ide yang luar biasa. Pada malam hari ini ada teman-teman dari pemain Arema juga ada yang masuk, Bang Dery. Ada akhina Habib Muhammad Alwi Bagir bin Yahya juga hadir di sini. Dan semua yang hadir, semoga Allah melancarkan hajat kita semua. Dan terima kasih kepada Bang Dery yang mengajak Ana dalam sedikit mungkin berdonasi dalam tausiah ini, karena seseorang yang hidup di dunia itu sebentar, waktunya sebentar, dia cuma diberi waktu yang sangat singkat. Umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun, dan itu adalah sesuatu hikmah, ya, satu sayangnya Allah kepada kita, sehingga kita tidak banyak berdosa, tapi dari usia yang sedikit ini semua amal kita dikalikan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hanya di dunialah kita bisa beramal, di alam-alam selain dunia nggak bisa, di alam rohim kita nggak bisa, atau di alam kubur hingga masuk surga juga nggak bisa nambah amal, kecuali waktu kita masih ada di atas bumi. Dan saya rasa semua teman-teman yang suka hadir kajian sudah paham tentang hal ini. Dalam hal ini, maka
ada kecintaan kita kepada dunia yang memang masih boleh dilaksanakan. Seperti kita senang untuk koleksi sesuatu hal yang memungkinkan, yang mungkin menarik buat kita. Ada yang senang koleksi sepatu, ada yang senang koleksi HP, mungkin ada yang senang koleksi jam tangan, ada yang senang koleksi mobil, ada yang senang macam-macam. Nah, ada satu kejadian di mana hal ini sangat istimewa sekali, yaitu satu orang yang diberi hidayah oleh Allah. Dia suka koleksi barang-barang yang istimewa, bahkan sampai dia juga suka koleksi rumah. Ini ada di daerah Kalimantan, cuman bukan di Kalimantan Barat ya seperti Ustaz Lukman, tapi ini di Kalimantan Selatan. Ada orang yang sukanya dia koleksi rumah. Tapi setiap dia beli rumah, sebelum dia beli rumah, dia harus sedekah sejumlah harga yang dia akan keluarkan untuk hal yang disenangi dari urusan dunia itu. Jadi kalau dia beli rumah 1 miliar, dia harus sedekahnya 1 miliar juga. Ketika dia beli rumah 10 miliar, dia harus sedekah 10 miliar. Nah, ini adalah salah satu contoh orang yang sadar bahwa secinta-cintanya saya ke dunia, nanti saya nggak akan bisa bawa ini ke akhirat. Karena Allah sudah mengatakan bahwa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kita jadikan yang di atas bumi ini seperti perhiasan untuknya, ya laha kembali ke dunia. Karena sifatnya dunia adalah perempuan, mu'annats, sehingga apapun yang di atas dunia pasti ditinggal kecuali yang diarahkan menuju akhirat. Nah, dalam hal ini, spesial pada malam hari ini, saya mengajak diri saya sendiri dan semua yang mengikuti live ini, atau ulangan dari siaran ini, untuk berpikir kembali bahwa semua yang ada di dunia pasti kita tinggal, dan bersedekah itu tidak membuat Allah kaya, tidak membuat Allah semakin besar kerajaannya. Akan tetapi yang paling beruntung dari yang bersedekah adalah diri sendiri. Seseorang bisa saja memberi sedekah ke anaknya, membelikan barang-barang mahal untuk anaknya, tapi ketahuilah dari 3 hal yang disebut oleh Nabi Muhammad yang tetap bisa memberi pahala ketika seseorang sudah meninggal dunia adalah shadaqatin jariyah, kemudian ilmin yuntafa'u bih, awaladun sholihun yad'ulah. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh. Rasul SAW kalau menyampaikan sesuatu itu pasti ada hitungannya, bukan karena sekedar ngomong, karena Rasul sifatnya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul itu kalau ngucap pasti ada wahyu dari Allah yang mengisi di benak beliau, sehingga beliau mengatakan amal jariah itu yang pertama, ilmu manfaat yang kedua, anak soleh yang ketiga. Dalam urutannya ini bisa kita lihat bahwa amal jariah lah yang bisa kita lakukan. Amal jariah itu bisa kita lakukan sendiri. Beda dengan anak soleh. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya meninggal dunia, ya kalau dia ingat. Tapi amal jariah itu sesuatu yang bisa kita lakukan ketika kita masih hidup dan bisa kita lihat hasilnya. Sehingga kalau saya sedekah saat ini ke masjid yang dibangun Bang Dery, maka saat saya memberi hari ini, dipakai atau sudah dipakai atau akan dipakai saat ini, saya sudah dapat pahalanya. Jadi saya nggak nunggu anak-anak saya berdoa kepada saya atau tidak. Karena itu Rasul mengatakan amal jariah itu yang pertama. Karena memang ini yang paling bagus untuk membawa keberkahan bagi saya ketika saya sudah masuk ke alam kubur. Seseorang yang hidup mati, dia pasti kaget karena melihat keadaan kubur yang seperti itu. Semua entah itu orang yang soleh atau orang yang suka maksiat, ketika masuk kubur pasti dia nanti akan ingin kembali, dan itu disebutkan oleh Al-Quran, minta sebentar saya mau kembali, saya akan menjadi orang yang lebih baik. Nah, penyesalan ketika sudah di barzakh dan nggak bisa kembali itu bisa tertutup dengan amal jariah yang dilakukan ketika ada di dunia, karena amal jariah itu namanya jariah, arti jariah itu mengalir, yang sifatnya ngalir walaupun yang melakukan yang memberi sedekah sudah selesai. Jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan pada malam hari ini, mumpung ada satu momen yang seperti ini, nggak setiap saat ada para asatid seperti Ustadz Lukman, kemudian juga akhirnya Ustadz Bang Dery yang mau care dengan masjid ini, karena pasti ada sesuatu yang istimewa di situ.
ada banyak masjid, tapi kenapa masjid ini yang dipikirkan benar-benar? Karena ada banyak hal baik yang akan diterima oleh orang-orang yang mendonasikan hartanya. Ingatlah seperti yang saya katakan di awal tadi, berdonasi ke masjid bukan untuk Allah dan bukan untuk takmirnya, karena takmir masjid, DKM masjid, panitia pembangunan, dibantu kita atau tidak dibantu kita, pasti masjid itu akan selesai, karena kita membangun rumah Allah. Tinggal Allah memberi kesempatan kepada kita, kalau kamu mau, dan ini untuk kebaikanmu juga. Marilah kita sisihkan harta kita, dan itulah yang akan membawa kebahagiaan kepada kita mulai dari saat ini. Dan niatkan ketika bersedekah, ya Allah, saya niatkan ini untuk orang tua saya niatkan ini juga untuk anak-anak saya niatkan ini untuk keluarga saya niatkan ini untuk pasangan saya, ila yaumil qiyamah. Jadi nanti kalau kita sudah wafat, jariah itu akan mengalir kepada mereka semua. Doa saya spesial untuk Bang Dery dan Ustadz Lukman dan masjid yang dibangun. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang membantu dan beramal di sini dan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan kepada Bang Dery Sulaiman, Sarjana Hukum. Silakan Bang. Naim, ada orang Bib, kalau dia ngomong cara kita naik Bib, tapi beda. Kenapa? Kalau Habib bicara naik iman kita, biar Bang Dery, jangan begitu, malu aku Bang. Saya macet keliru Bang. Udah kangen Bib. Ustaz Lukman tahu nggak Ustaz Lukman? Dulu tuh aku diundang Habib ke, terus Habib bilang, Dery nyanyi satu lagu ya, tapi aku turun katanya, aku nggak mau nanti satu frame, karena anak kan ya, tahu saya, gitar naik ke atas panggung, Habib akhirnya anak nyanyi, Habib ikut nyanyi. Suaranya 11-12 Bang Ustadz Lukman, suara kita 11-12. Bang Dery 11 siang, kita 12 malam. Ya. Ini banyak pemain bola yang hadir di sini, Bang Dery. Ada Bang Bustomi juga, pemain timnas kita. Ada di sini Bang Kurniawan Aji, timnas juga lagi hadir di sini. Semoga bisa mengajak teman-teman pemain bola juga andil dalam masjid yang istimewa ini, insya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Suara saya dengar jelas nggak suara? Bib. Dengar. Ini ada komen terus suara saya terdengar putus. Baik, mungkin sebelum kita ada sesi tanya jawabnya, teman-teman sekalian, nasihat dari Hakim, ya, Lukman, silakan Lukman. Antum, kuliah terantum. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat kita cintai karena Allah, guru-guru kita Habib Muhammad bin Anis dan juga abangda kita Ustadz Dery Sulaiman, yang alhamdulillah selalu menginspirasi. Ini kalau saya angkat ke atas sedikit ini, nah di atas akuarium saya ada lukisannya Ustadz Dery. Mungkin masih ingat ya? La haula wala quwata illa billah. Lukisan la haula wala quwata illa billah itu yang sekarang jadi campaign saya di sini. Ajib. Nah, jadi we are nothing, Allah is everything, you know what I'm saying? Gitu Ustaz ya. Pokoknya Habib kalau udah malam kan pakai bahasa Inggris, Bib. Iya. Bahasa Inggris. Iya, kalau udah pakai bahasa malam-malam udah pakai bahasa Inggris. Pokoknya ya gitulah, Bib. Jadi nyambungin aja Ustadz. Saya nih nggak pandai ngomong-ngomong yang tinggi-tinggi. Nyambungin yang disampaikan Habib Muhammad bin Anis tadi, ketika kita pengen punya sesuatu yang ditinggalkan, karena ayah saya dulu almarhum pernah bilang begini, Baitullah
masjid atau rumah Allah itu adalah milik Allah. Beliau bilang masjid itu pasti diselesaikan oleh Allah, pasti. Mau dimanapun tempatnya, di atas gunung, terpencil dimanapun, karena itu rumah Allah, maka Allah yang punya rumah akan menyelesaikannya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, ada nggak nama kita dicatat Allah dalam masjid itu? Nah, masalahnya nama kita dicatat atau enggak, itu yang jadi pertanyaan besar kan. Maka tadi yang Habib Muhammad bin Anies sampaikan bahwasanya amal jariah, kalau mungkin masih dikocek namanya mal, kalau sudah disedekahkan namanya amal, gitulah kira-kira ya. Masya Allah. You are what you give. Engkau adalah apa yang engkau berikan. Kalau kata Habib, you are what you give artinya dilarang kencing berdiri gitu ya. Iya, Ustaz. Jadi apa yang kita berikan, hak milik kita itu adalah yang kita berikan. Sedangkan apa yang kita pakai yaitu nanti akan jadi milik orang lain. Saya izin cerita sedikit, Bib. Kemarin Ustadz Dery dan Habib Muhammad bin Anies, ada ayah angkat saya, ayah dari guru di internal Munzalan namanya Ustadz Andika. Beliau ayahanda ini sakit cuci darah ginjal 11 tahun, Ustadz cuci darah. Dan semua teman-teman beliau yang cuci darah sebagian besar sudah meninggal. Sebagian besar. Hampir semua, bahkan 90% meninggal. Tinggal beliau satu-satunya yang tersisa di 11 tahun itu. Saya tanya apa amalannya beliau, rupanya bangun malamnya jam 2, setengah 3, dan seterusnya. Nah, hari Selasa kemarin ini hari Kamis, hari Selasa kemarin, beliau punya anak di Batam. Anak beliau itu yang di Batam itu lagi perlu handphone. Lalu beliau bilang gini, saya sudah tidak pakai handphone lagi. Sudah tidak ada lagi yang menghubungi saya. Beliau bilang gitu, pakai aja handphone saya. Jadi beliau kasihkan handphonenya ke orang yang akan terbang ke Batam, dan beliau ngantar ke bandara. Pagi itu, sebelum zuhur, beliau ngantar ke bandara. Siang, Ustadz, beliau siang beliau ngantar istrinya beliau untuk pergi silaturahim dengan teman-temannya, masih ya salam, peluk, ya sayang-sayang dengan istri. Lalu Allah takdirkan Ustadz dan juga Habib, ba'da asar tepat pukul 16:55 beliau meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi saya merefleksikan gitu ya, kenapa Rasulullah bilang kalau kamu punya sebuah bibit kurma, ya kan, lalu di depanmu sudah menghadapi kiamat, maka tanamlah dulu baru ini. Nah, saya dulu pernah, Ustadz Dery, didatangi oleh seorang guru dari Lampung, beliau jamaah, ya kan. Saya lupa nama beliau karena ketemu sama saya tahun 2003. Beliau rajin khuruj gitu ya, 3 hari dan seterusnya itu. Dan beliau ini punya anak-anak, menantu, istri, cucu, semuanya hafal Quran 30 juz. Lah, beliau waktu itu tahun 2003, saya baru mau lulus gontor, baru lulus. Waktu itu beliau bilang sama saya begini, Ananda, bolehkah saya mampir ke rumah Ananda? Saya bilang, silakan Ustadz, saya bilang saya. Beliau juga alumni gontor, tapi besar, punya pondok di Lampung. Itu terakhir saya ketemu beliau, habis itu nggak pernah ketemu lagi. Jadi beliau bilang gini, pernah dengar kalimat yang begini, kata beliau, i'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abadana. Kan ada perbedaan pendapat ya tentang hadis ini ya. Tapi poin pentingnya beliau bilang, lakukanlah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan lakukanlah untuk urusan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Lalu beliau mengatakan kepada saya, apa yang antum pahami tentang hadis ini? Beliau bilang gitu. Terus saya bilang, ya
Waktu itu saya belum bisa jawab apa-apa, cuma garuk-garuk kepala, bilang saya belum tahu, Buya. Saya bilang saya belum tahu, Ustadz. Saya bilang, saya kata beliau memahami kalimat ini. Kalau untuk urusan dunia, kamu boleh tunda katanya, karena kamu akan hidup selama-lamanya. Masya Allah. Tapi kalau untuk urusan akhirat, jangan pernah kamu tunda karena kamu akan mati besok. Ajib, ajib. Masya Saya Allah, Masya Allah. itu interpretasi yang saya nggak pernah dapat dari mana-mana gitu. Dan itu kejadian 2003 dan saya ingat sampai sekarang. Lalu terhubunglah itu Habib dan juga Ustadz Dery dengan ayah dari Ustadz Andika yang tadi saya cerita. Sore beliau wafat, padahal sehat walafiat, sehat. Kondisi fisik baik, makan hawa nafsu makan membaik, nggak ada tanda-tanda ini. Jadi oma istri beliau tuh ya kadang lihat opa sehat gitu ya udah saya silaturahim dulu, kumpul sama kawan-kawan sebentar, 2 jam aja minta waktu keluar sebentar, masih pamit. Rupanya ba'da asar beliau wafat. Paginya beliau menyedekahkan handphonenya dan beliau bilang di pagi itu, pakai handphone saya aja karena sudah tidak ada lagi yang nelpon saya dan saya sudah tidak pakai HP lagi. Dikir anak-anak beliau yang mendengar itu menyangka bahwasanya ya namanya orang sudah tua ya nggak perlu pakai handphone lah, nggak perlu juga ini kan, nggak sampai ke. Dan beliau mengantarkan handphonenya itu Ustadz sampai ke bandara. Jadi yang akan membawa HP itu adalah keponaannya yang akan terbang ke Batam untuk mengantarkan kepada anaknya. Dan saya ikut ke bandara mengantarkan ini. Jadi kadang-kadang kecil bagi kita, besar di mata Allah. Nah, maka teman-teman semua, tadi saya dengar nasihat dari guru saya, beliau mengatakan begini, salah satu yang membuat umat Rasulullah itu dimuliakan Allah adalah punya mental berbagi. Waktu perang, saat perang kan para sahabat ada yang korban harta sampai ribuan dinar gitu ya. Tapi juga ada yang memberikan gandum walaupun 1 sok gitu, walaupun 1 kilo 2 kilo, secanting 2 canting, sekaleng 2 kaleng. Jadi yang mahal itu adalah mental berbaginya gitu. Nah, kenapa mental berbagi? Mental berbagi itu tanda bahwasannya orang itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Karena lawannya berbagi kan pelit. Maka guru saya sering bilang, orang pelit hidayahnya sulit. Orang pelit hidayahnya sulit. Bisa jadi lagu nanti Ustadz. Orang pelit hidayahnya sulit. Orang pelit udah keluar, kunci-kuncinya udah keluar nih Ustaz Lukman. Iya, langsung kunci-kunci keluar, Bib. F ya. Mulai dari F. Orang pelit hidayahnya sulit. Orang pelit badannya mudah sakit. Orang pelit bisnisnya gampang pailit. Orang pelit kuburannya sempit. Oh, asik. Kalau Ustadz dalam 2 hari 3 hari itu akan insyaallah. Masya Allah, takbir. Iya. Nah, maka ayo abang kakak yang baik langsung masuk. Jadi abang kakak yang baik yang hari ini ikut live malam hari ini bersama Habib Muhammad bin Anis dan juga Ustadz Dery Sulaiman. Ini yang kita mau bangun adalah Masjid Rumah Allah, Baitur Rahman, Masya Allah. Baitnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang di sana akan jadi masjid pertama di dunia dengan koleksi kaligrafi terbaik. Maka abang kakak kalau nggak bisa, ya kan, nggak bisa 1 juta ya 10 juta nggak apa-apa. Karena prinsipnya nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Ya betul. Nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Nah, mudah-mudahan ini jadi lagu juga Ustadz. Nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Nah, gitu. Nah, itu akhirannya sama Ustadz. Pailit, sakit, pelit, dan mahal. Sempit. Diungkit-ungkit tadi pas itu pahit, terakhirnya ada diungkit-ungkit itu pas Ustadz Dery. Ini Ustadz, karena Ustadz Dery ini sudah keluar lagunya ini buat antum nanti. Jadi tinggal kita nunggu launchingnya. Maka kami, saya Habib Muhammad bin Anis, mudah-mudahan dicatat Allah sebagai bagian dari orang-orang yang mendukung terwujudnya Masjid Baitur Rahman.
Amin, Kalau malam amin. hari ini ketemu sama Habib Muhammad bin Anis saja sudah senang luar biasa, gimana ketemu sama kakeknya, insya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma Muhammad ya sholli ala Allah. sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang bisa saya sampaikan, Allah. Ustaz. Saya cerita aja, nggak tahu sih ya, menguatkan, semoga kita bisa terus berbuat kebaikan. Kalau untuk urusan dunia boleh ditunda, tapi untuk urusan akhirat kita nggak boleh tunda karena kita mati besok. Betul. Masya Allah. Habib, kalau cuma nyumbang kita boleh Ya? ya Allah. Ya, Dia ini tanya itu yang namanya F CD. Kalau nyumbang kita berapapun boleh. Kan apa banyak asal ikhlas, sedikit tapi tunggu. Iya. Apa tadi kuncinya? Masuknya dari apa? E. Iya. Terus A, Oke. B, bis. Amin, ajib. Jadi lagu satu man, udah jadi lagu ini. Ya. alhamdulillah. Jadi amal jariah. Ya. Wah, ini YouTube-nya tambah naik Bang Dery kena lagu dari Satu Lukman ini. Ya dong. Ustaz Lukman ini Mas luar biasa. Mau dicari Lukman. Idola Masya Allah. Alhamdulillah kita udah lihat daripada orang guru gitu. Intinya kalau menurut saya sebetulnya penafsiran ini tinggal kita mengganti kacamata saja. Tinggal kita mengganti saja. Kalau kita kacamata akhirat, tapi kalau kita penafsirnya betul nggak, Ustaz? Jadi kesalahan dua aja hari ini kalau saya perhatikan. Yang kedua salah timing. Ya. Yang pertama salah tafsir, yang kedua salah timing. Hampir semua orang menafsirkan hadis-hadis, ayat-ayat tentang perkara agama ini. Suara saya putus-putus, Ustaz. Bisa nggak kita close sebentar, terus kita gabung lagi? Jangan Ustaz, jangan. Ya. Hah? Kalau antum nggak, kayaknya itu mungkin antum di gedung yang ada betonnya sangat besar, jadi mungkin terhambat karena itu. Tapi kalau antum putus, sayang ini. Lanjut aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman, ya Allah. Maka sekarang kalau kita mau berbuat baik, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikapal. Dengar saya. Oh ya, tadi saya bersama dengan Pak Abdul Somad tadi pagi. Masya Allah, luar biasa. Jadi beliau pun ada orang tiba-tiba bangun sama Ustaz Abdul Somad tadi. Dan beliau 4 hektar. Ya, menerima 4 hektar. Iya, 4 hektar. Dia terima, kemudian langsung diserahkan kepada ulama-ulama yang ajib. Jadi memang Allah tundukkan dunia kita kepada Allah segala-galanya. Tapi bila kita Allah, kita hilang. Ya, betul nggak, Bib? Benar. Allah kita mendapatkan segala-galanya. Kita Subhanallah. Masuk Ustaz. Ya, silakan teman. Mungkin saya nggak ngomong ya, suara saya putus-putus. Tapi kalau suara Habib nggak putus-putus. Tolong bantu sedikit. Habib sudah punya lukisan saya belum? Belum Bang Dery. Habib suka warna ini nggak? Apa aja lah anaknya. Beb, ini apa tulisannya? DM alamatnya. Aman. Itu apa tulisannya Bang Dery? Fatawakal aman. Wah, istimewa banget itu. Biru kan Arema. Arema biru ya. Pokoknya ini buat Habib insyaallah ya. Mana ini? Amin. Sebentar saya tanda tangan dulu, Bib. Ini baru, Bib. Mana ininya yang permanen, coba lihat. Bib, sebentar, Bib.
Teman-teman sekalian, kalian kalau mau lukisan saya, caranya sederhana aja. Kalian donasi ke Masjid Baitur Rahman, kirimkan bukti transfer kalian. Nanti saya insya Allah akan mengirimkan satu lukisan sebagai hadiah. Ini bukan jual beli lukisan ya, kita tidak jual beli di sini. Saya hanya memberikan apresiasi kepada orang-orang baik yang mau mendonasikan sebagian hartanya untuk Masjid Baitur Rahman. Ya. Bagi yang berdonasi 1 juta dapat lukisan kecil nanti, Bib. Kenang-kenang, Bib. Yang penting ada tanda tangan saya. Ajib. Bib. Nah. Ya. Pegang dong, pegang. Ustaz. Nih, HP-nya pegang. Bismillah. Masya Allah. Tulisannya ajib. Ini seperti dokter Turki, ajib. Seperti apa dokter Turki? Dokter dari Turki. Dari mana itu dokter Turki? Allahu Akbar. Ya, pokoknya itu besok pagi langsung dikirim ke rumah Habib. Misalnya lusa sampai di mana? Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Terima kasih Bang Dery. Alhamdulillah. Anak pasang di tempatnya Nawak Hijrah Bang Dery. Oh, Nawak Hijrah. Betul. Biar tempatnya anak-anak ngaji biar kelihatan terus Bang Dery. Amin Ustaz. Bib. Tapi kalau ada yang mau beli, jual aja, Bib. Dia beli 500 juta, Bib. Asik. Saya Bib nih, Mas Kala, Bib, lukisan saya itu pernah jual 500 juta, Bib. Allah. Tahun 2014. Lukis di atas panggung adik. Itu kalangan Masjid Al-Fatah di Nusa Dua. Itu satu lukisan saya terjual di lelang 500 juta. Itu 2014, itu tahun yang lalu. Jadi ya Allah. Kalau sekarang udah belum ada, sekarang udah lumayan. Itu 2014 ngelukis apa Bang? Kaligrafi. Ajib. Iya. Ustaz Lukman, ini sedikit sejarahnya. Saya sebelum mengenal agama, saya pelukis potret, Ustaz. Saya pelukis bule-bule di Pasar Kute. Ya. Saya pelukis maksiat. Betul dari agama. Kemudian, jadi ingat Titanic gini. Persis gitu deh. Pokoknya tapi alhamdulillah sekian lama saya tinggalkan profesi pelukis. Satu hari saya ketemu satu orang ulama, dia katakan begini, Allah bisa beri kamu hidayah sebelum kamu lukis, sebelum kamu bisa main, tapi kenapa beri kamu hidayah memiliki itu semua supaya kamu menggunakan ilmu Masya Allah. Ya. Naam. Kenapa Allah beri hidayah setelah kamu jadi hafiz? Supaya kamu bisa musik mengajak orang kepada Allah. Kenapa kamu setelah kita melukis supaya kamu bisa sesuatu yang bisa. Maka saya mulai lebih hijrah. Saya mulai hijrah dari musik bergerak. Ya, kemudian menjadi penyanyi religi. Saya waktu saya Malang, Habib anak kecil yang berlari lagu kan? Iya. Lagu yang coba cerita Habib, coba Habib. Yang mana itu Bang? Ya ada anak-anak pulang sekolah lagu yang tidak baik. Kemudian ya. Oh, yang anak cerita sama antum. Iya. Iya, itu sekitar 1839 ya, tahun 1830. Itu tahun sekitar. Ini afwan ini yang hadir kita biasanya duduk-duduk bareng bercanda, dan ini udah lama banget kita nggak duduk bareng, jadi terpaksa bercandanya lewat seperti ini. Itu kira-kira sekitar 6 tahun yang lalu itu saya ketika lagi di kamar, anak-anak kampung belakang rumah saya itu pulang sambil nyanyikan lagu yang ada seperti makna, saya nggak akan sebut lagunya karena lagunya terlalu terkenal, nanti akan menyinggung penyanyinya. Walhasil intinya
lagu ini tentang ayo berzina. Lagunya seperti itu diulang-ulang terus. Lagi ingin berzina, saya ingin berzina sama kamu, saya ingin berzina sama kamu, dan diulang-ulang terus. Itu anak-anak SD yang kelas 2, kelas 3 SD pulang lewat belakang rumah saya dan mereka nyanyi lagu itu, dan dalam hati saya sedih karena anak-anak ini belum ngerti zina itu apa. Mereka udah nyanyi dulu, itu kan seperti sebelum maksiat, tapi mereka udah dibiasakan dengan hal itu. Nah, subhanallah, dalam dapat 2 minggu, saya dengar di anak-anak yang sama, kemudian pulang dari sekolah dengan seragam yang sama, ya anak-anak yang 2 minggu sebelumnya nyanyi tentang ajakan berzina, mereka berkosidah membaca kosidah dari Habib Syekh Assegaf Solo sambil membaca ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana bi Muhammad. Nah, udah nyebut ya Hanana, alangkah untungnya kita dengan Rasul, alangkah untungnya kita punya Nabi. Itu adalah sesuatu yang bikin saya sadar bahwa qasidah, syair, lagu-lagu religi itu yang bisa mengcounter lagu-lagu yang mengajak orang bermaksiat. Sehingga dakwah kita, ceramah kita mungkin nggak didengar oleh anak-anak itu dan mungkin nggak masuk. Tapi dalam teori dakwah itu ada yang namanya memberi alternatif, bukan menghalang saja. Kalau memang kalau kita memang nggak mau anak-anak itu ke musik yang haram, maka sediakan mereka alternatif, karena jiwa setiap orang itu pasti ada dititipkan Allah jiwa seni. Itu semua orang yang lahir pasti punya jiwa seni. Entah itu seni dalam melukis, entah itu seni dalam musik, entah suaranya yang pasti dititipin oleh Allah. Nah, sehingga dalam hal ini kalau memang tidak boleh anak-anak itu nonton TV karena TV itu jelek, maka berikan tayangan yang baik. Dan seperti itulah, sehingga ada manfaat dari qasidah itu satu hal yang sangat membuka pemikiran saya, Bang Dery. Gitu, Bang Dery. Dulu waktu kami bersilaturahmi ke rumahnya Syahid Muhammad Al-Fiyal, beliau memberi saya ijazah dengan Ustaz Somad. Di Sorban ada ijazahnya. Majid. Oh, gitu. Ya. Jadi Syekh Ahmad pasangkan saya Sorban waktu itu. Dan setelah di Syekh Ahmad pada saya yang jadi begini, Mak. Ya, teruslah kamu membuat karena Rasulullah selesai tidak mau datang, tidak menasihat kami, menasihat kamu. Ya. Jadi hari ini berapa banyak orang yang tidak mau datang ilmu pada para habaib, tidak mau datang, tapi dia mendengarkan. Nah, alhamdulillah lagu yang saya buat kita buat orang yang mengaku dia masuk Islam itu. Masya Allah. Dia bertaubat lagu itu. Ya, ajib. Gunakan seluruh potensi terbaik kepada kita. Baik itu dengan karya lukis, dengan karya puisi, dengan film-film yang kita baik iya benar bang, ajib itu. Semoga Bang Dery diberi kelancaran lah. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi teman-teman silakan yang mau berdonasi silakan, tafadhol, insyaallah. Ustaz, ini ada lagi satu karya, Subhanallahil Azim. Oh ya, gini Habib, saya alhamdulillah Allah berikan kemampuan melukis cepat, Habib. Jadi saya pernah mendapat penghargaan dari MURI, Museum Rekor Indonesia, sebagai pelukis kaligrafi tercepat. Itu melukis 100 Asmaul Husna sebesar ini, 120 kali 90 dalam waktu 3,5 jam. Allah. Jadi dalam waktu 3,5 jam saya melukis 100 kanvas, dan itu satu lukisnya dijual 10 juta dan didonasikan untuk pesantren Askar Kauniyah Ustadz Bobi Herwibowo. Iya.
Jadi itu tahun Wow. lalu, Bib, 2020. Hmm. Jadi memang saya ini melukis tidak dengan otak tapi dengan tangan, Bib. Saya langsung melukis saja. Dan khat ini tidak benar nih, Bib. Khat ini itu khat Sulaimani kata Ustaz Abdul Somad. Ini karang-karangan saya aja. Kalau anak-anak pesantren selalu mengkritik khat saya ini salah nih, Bang. Ini nggak begini, Bang. Ini nggak begini, Bang. Tapi ini jauh dari kaidah yang khat ini ya. Tapi kalau ini kemarin saya sudah konsultasi dengan ulama yang ada di Palembang. Beliau mengatakan tidak boleh ada gaya-gaya macam-macam. Pokoknya kalau Ustadz Dery mau melukis Al-Quran harus plek sama dengan Al-Quran. Tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh dibengkok-bengkokin. Pokoknya apa yang ada di mushaf Quran itu ditiru. Makanya begini jadinya lukisannya, Bib. Cuman backgroundnya bisa dirubah-rubah. Ini juz pertama seperti ini semua, Bib, warnanya, Bib. Juz 1. Iya. Oh. Nanti juz 2 merah, kuning, hitam. Ada, jadi beda-beda, Bib. Masya Allah. Iya. Ini istimewa banget seperti cetakan ini. Iya. Semua orang bisa buat ini, Bib, kalau dia bersabar aja, Bib. Dia sabar. Ini maaf, ini belum ini 131 ini belum dibuat lingkarannya. Karena tadi buru-buru kebawa ke masjid. Iya. Jadi, Bib, saya merasa ini terinspirasi sebetulnya gara-gara saya pergi ke Gandus. Di Palembang ini ada satu tempat namanya Gandus, ada satu orang kiai Opat namanya. Dia mengukir Al-Quran, Bib, mengukir Al-Quran 30 juz dan dia selesaikan dalam waktu 8 tahun. Oh. Itu kalau satu Al-Quran berapa tahun? 8 tahun dia selesaikan, melukis 30 juz, mengukir 30 juz Al-Quran di atas kayu. Dan itu jadi tempat destinasi wisata di Palembang yang nomor 1 sebagai tempat Al-Quran terbesar, Al-Quran luar biasa ya. Jadi ketika saya mendengarkan beliau bercerita dia mengukir ini dalam waktu 8 tahun, saya rasa saya pun bisa melukis meskipun ini mungkin menyelesaikan perlu waktu 2 tahun atau 3 tahun, Bib. Iya. Tapi insya Allah nih saya berharap nanti Habib juga mau menulis Al-Quran sendiri dengan tangan Habib sendiri yang Habib bisa baca sendiri. Ustaz Lukman juga. Jadi kita punya mushaf tulisan tangan kita masing-masing. Mudah-mudahan amin. Amin. Bib. Habib. Iya, Ustaz. Antum Masya Allah. Saya mau tanya nih, kenapa sekarang tambah ganteng? Apa? Karena Ustaz, filternya HP sekarang macam-macam. Iya. Nah, kan bisa begini, bisa tambah cerah ya kan? Inilah kan semakin bercahaya, Ustaz. Saya coba dulu ya. Ya, antum boleh coba lah. Oke, waduh. Kan bercahaya itu kan kan seperti Masya Allah. Merah kali kau nyampe bibir itu. Merah kali kau punya bibir itu, ya. Masya Allah, itu baru tahu kan? Nah, aduh, merah kali kau punya bibir. Bib, Habib ada ini anak dari Habib nih. Anak live nanti begini. Masya Allah. Kita, Bib. Woi, kalau ini mirip Dracula, Ustaz. Jangan yang ini, Ustaz. Ini coba. Ustaz Lukman coba. Bismillah, coba. Saya nggak ada. Ada, Ustaz. Ustaz Lukman jaga wibawa. Bagus sekali kau Bib ya. Bib, pakai ini, Bib. Janganlah. Jangan itu. Yang tampak cantik kita, biar nggak tampak ganteng kan. Tuh, yang begini-begini aja, Ustaz. Habibnya ada.
Ada Kalau saja sama kan Ustaz Lukman. Ini Hah? Ustaz Lukman nggak enak, Ustaz Lukman nggak enak mau dilihat karena beliau kan muridnya banyak, kita kan nggak ada murid. Ya, nggak ada lah. Saya nggak pandai Bib, filter-filter. Nggak ngerti. Oh, Ustaz, yang ada gambar orang, ada bintang, gadget. Coba, iya coba, Ustaz. ini. Nah, oh, di sini Ada, sebentar, Ustaz. coba, Ustaz. Asal, Eh, Oke, oke, ya, ya itu Ustaz Lukman. Kasih terus, ajar Ustaz. terus, nah, terus. ini Wah, bisa jadi double kan? Terus, Ustaz. apalagi? Ah, itu Terus glowing. Ustaz, glowing. Ada yang bibirnya gede Ustaz Lukman. Coba, coba, terus, Ustaz. Nah, ini aja lah, biar berbunga-bunga tanpa riba nih namanya. Iya, iya. Tapi iya love. Ini hujan love Ya. Ustaz, hujan love. Ya Oh Allah, iya, Ustaz. iya artinya kan bisa berbunga-bunga tapi tanpa riba, Bib. Benar, benar. Sawah. Iya, 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 iya. Masya Allah. Nah, ini kan berbunga-bunga tanpa riba. Aku ini aja, Beb. Lebih glowing, Beb. Bibirmu loh, Bang. Bibirmu. Masya Ada. Allah. Wah, gila. Ini gede banget. Hingga akhirnya kita nggak jadi taklim, jadi main filter gara-gara Bang. Ini semua gara-gara Bang Dery ini. Iyalah. Ya, Habib karena itu GTA, karena Habib, karena yang ngerti-ngerti gini Habib memang. Maka saya sering bilang sama jamaah, Ustadz, wajah itu ya dirawat, jangan difilter atau diedit gitu. Ini jamaah suka ngedit wajah sama ngoleksi filter. ini wajah, Iya, iya. Hah? wajahnya no filter loh, Beb. Habib dari tadi itu glowing filter, ternyata anak udah mulai kaget. Coba. Ini anak nggak pakai filter. Anak nggak pakai filter ini. Coba dekat Coba Habib. lihat, Ustaz. Iya, coba kasih lihat, ya kan? Oke, Ustaz. Terus, Ustaz. Lanjut, lanjut, Ustaz. Ya, jadi begini, Beb. Jadi apapun profesi kita harus, betul nggak, Beb? Dakwah bukanlah sebuah Betul. profesi. Teman tulis kemarin, dakwah bukanlah sebuah profesi. Apapun profesi kita Benar. dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi Kita harus berdakwah di situ. Benar, benar. Alhamdulillah, itu istimewa banget. Dan itu memang bisa dilakukan, Bang Dery ya. Asal bisa tahu caranya, maka bahkan dalam rumah makan pun bisa berdakwah, dalam main bola pun ada dakwanya, dan ada. subhanallah. Beb, pemain bola yang dakwah ada salah kan? Iya, Muhammad Salah juga. Orang-orang Inggris bilang kalau salah nyetak gol lagi kan? Iya, betul, betul. Itu memang salah luar biasa. Dan salah terus emang, iya. Habib Nurmagomedov KFC tapi Nah, dakwah. betul. Habib itu luar biasa. Apalagi Habib Lawang. Wah, Teman-teman kalian yang belum follow Instagram Habib Hanif bin An, kalian berdoa. ini saya dulu suka ngerjain Ustaz Lukman, akhirnya kualat, akun anak hilang. Hilang. Ya maka dulu udah ratusan, sekarang baru lagi, Beb. Baru lagi dari nol lagi kita. Masya Allah, Ustaz Lukman jangan pokoknya jangan ngebully Ustaz Lukman. Kalau beliau ada tersinggung dikit, hancur kita. Iya. Astagfirullah. Astagfirullah. Habib, Masya Allah. Kan sama ya, Beb. Saya pengen close statement-nya insya Allah dari tentang dekat Fadil, tolong memberikan hikmah biar saya
mau ikut bagian pun 100 juta, 10 juta, 1 juta, 100.000, berapa saja. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita ngobrol bareng bersama Ustaz Lukman dan Ustaz Dery dan juga bersama teman-teman yang lain, saya ingin sampaikan kepada Bang Dery khususnya, terima kasih sudah ngajak saya pribadi untuk galang dana di sini, dan saya sampaikan semua yang melihat video ini, kalau ada kelebihan harta sebaiknya segera sampaikan ke rekening yang ditulis di bawah ini. Nah, ini untuk kebaikan Anda pribadi, bukan untuk kekayaan Allah atau bukan untuk kekayaan pribadi masjid yang akan dibangun. Sehingga berapapun yang bisa Anda donasikan segera, karena kita tidak pernah tahu usia, tidak bisa seseorang kembali ke atas dunia setelah meninggalnya karena usia hanya di tangan Allah. Barakallahu fikum, sukses Bang Dery. Segera donasikan harta antum, semoga berkah dan masjidnya semoga segera selesai dan Bang Dery diberi panjang umur dalam keadaan sehat sehingga bisa menyelesaikan Al-Quran ini dengan sempurna. Dan untuk akhi, ibu, Ustadz Lukman, hafidzakumullah, semoga dijaga oleh Allah, munzalan, baitul malnya, gerakan infak berasnya, semuanya semoga diberi keberkahan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Uhibbukum fillah semuanya. Saya mencintai Allah, mencintai antum karena Allah. Semoga sampai kita ketemu di pertemuan yang lebih baik, insya Allah. Beb, alamat, nomor telepon lengkap semuanya tolong di DM Beb. Nanti insya Allah lukisan langsung dikirim. Aman, Bang. Ya, insya Allah. Ustaz Lukman, minta nasihat lagi Ustaz Lukman sebelum Ustaz Lukman istirahat nih, malam ini udah waktunya sholatnya Ustaz Lukman. Masya Allah. Ana mengulang apa yang tadi disampaikan sama Habib aja. Pokoknya saya bagian replay kan. Mengulang. Ya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan karena Allah, tidak ada yang sia-sia dan disia-siakan Allah. Ya Allah. Kebaikan apapun yang kita lakukan karena Allah, tidak ada yang sia-sia atau disia-siakan Allah, itu nggak ada. Semua di mata Allah bernilai. Ya, yang nggak bisa transfer, bisa ngajak temannya transfer, bisa nge-share video ini, bisa follow akunnya Habib, bisa follow akunnya Ustaz Dery, bisa merepost. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, karena dunia ini, kata Ustaz Dery, tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Kalau dulu saya pesan, banyak orang sibuk mempersiapkan hidup yang baik, tapi lupa mempersiapkan mati yang baik. Nah, mudah-mudahan kumpul kita malam hari ini dicatat Allah sebagai ajang atau asbab hidayah, serta menjadi wasilah untuk Allah takdirkan kita semua yang hadir di sini diwafatkan Allah husnul khatimah. Amin. Amin. Ustaz Lukman, terima kasih ya udah ikut mentransfer donasi, luar biasa nih Habib. Ustaz Lukman ini atau nih Lukmanul Hakim mana nih barusan masuk transfer 5 juta. Karena Lukmanul Hakim ini banyak orangnya, tapi kayak ini dari Pontianak nih. Terima kasih banyak Ustadz, antum Masya Allah. Mesti kami yang kirim ke sana. Allahu Akbar. Doakan Ustadz, titip doa. Ya. Itu nama almarhum ayah sama almarhum, titip doa. Wah, ini bukan hanya melakukan dengan lisan, tapi perlakuannya juga udah mencontohkan Bang Dery Ustadz Lukman ini. One and only ini. The one and only. The one and only. The one and only. Ustaz Lukman, Habib, Masya Allah ya, saya sebagai host di sini, moderator, ya, saya tidak akan memberikan tausiah juga, karena dari awal tadi saya cuma menunggu kedatangan guru-guru ya, dan insya Allah setiap hari, setiap ada waktu, Ustadz Habib, kita live, gunakan potensi yang ada ini untuk mengajak umat kepada Allah ya, karena nggak main-main Instagram, sosial media ini. Zaman hari ini harus kita hormati. Memang menghormati zaman itu dengan cara seperti ini. Kita gunakan apa yang ada untuk mengajak orang kepada Allah, dan tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, karena beberapa orang ternyata dapat hidayah masuk Islam asbab Instagram, asbab Facebook, asbab kajian Zoom. Jadi di mana saja saya rasa kalau kita menebarkan cahaya, insya Allah akan menerangi kegelapan, dan cahaya yang redup di tengah kegelapan ini akan berarti.
Jadi teman-teman Amin. sekalian ya, ingat apapun profesi kalian, dimanapun kalian berada, jangan pernah lupa berdakwah. Ya, ajak manusia kepada Allah. Nah, di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, ajak kepada Allah. Ya, karena ketika kita mengajak orang kepada Allah dan dia dapat hidayah, satu orang itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Ya, Habib, doakan saya semoga Allah beri kekuatan istiqomah dalam menulis Al-Quran ini, karena memang boring Ustaz. Banyak salahnya. Udah selesai, tahu-tahu ada yang salah, ada tasdidnya kurang, titiknya salah. Jadi saya minta nanti motivasinya, kalau Habib Anis ada waktu, insya Allah meluncur ke Palembang. Ustadz Lukman pun kita akan bikin majelis di Palembang. Ini masjidnya besar banget. Ada 4 lantai, di atas tanah 4.000 meter, di tengah-tengah kota. Jadi ini insya Allah akan jadi base camp kita di sini, akan menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin baik, bukan tempat berkumpulnya orang-orang baik. Banyak orang bangun masjid dan menginginkan orang soleh berkumpul di masjid mereka, tapi Masjid Baitur Rahman insya Allah dibangun untuk mengumpulkan para pendosa di sini, untuk mengumpulkan para anak-anak punk, anak-anak metal, sama seperti Nawak Hijrah lah di Malang nih, Habib mengumpulkan anak-anak jalanan, bikers, diajak ke jalan Allah. Habib bin Anis, top, Marco top. Ustaz Lukman, I love you full. Masya Allah ya. Tetap terus bergerak sampai tak mampu lagi bergerak. Amin. Amin. Ya, bergerak terus. Dakwah mati-matian, dakwah sampai mati dalam dakwah. Insya Allah. Amin. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman sekalian. Kalian yang sudah berdonasi, terima kasih banyak. Silahkan di screenshot nomor rekeningnya. Anytime, kapan saja silahkan dikirimkan donasi terbaiknya. Dan semoga Allah balas dengan istana di surga. Jazakumullah khair. Dan closingnya, doa Habib. Sudah doanya. Oke lah. Sudah. Sekurus-kurus Bang Dery, ikan. terima kasih banyak Ustaz Lukman, jazakumullah khair. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan filter tadi jangan sampai terlanjur. Besok pagi Anda mau ngecek Ustaz Lukman, kalau ngisinya pakai filter berarti bagus, nggak ada perkembangan. Baik, Assalamualaikum. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.